Bakar, Anda mendengar cerita tadi? Sudah. Bagaimana menurut kamu? Percaya atau tidak? Nah, karena Abu Bakar itu sudah mantap tauhidnya, dia menjawabnya begini: wahai Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy dan semua hadirin, seandainya saya melihat di depan saya ada tembok berwarna putih dan bercahaya, putih dan bercahaya, saya melihat dengan mata sendiri. Kemudian kata Rasulullah, dinding itu warnanya gelap dan hitam, maka saya akan mengatakan bahwa dinding itu gelap dan hitam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, mangga urang ngamangfaatkeun waktos kanggo ngaguar sebahagian ajaran Islam atau diantawisna Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngajelaskeun dina Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'adzul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan ka urang sadayana supados melaksanakan amanah ka ahli-ahlina. Aya salah sawios ilustrasi dina hal amanah. Upami Bapak DKM Abu Bakar miwarang ka salah sawios pengurus DKM, katakanlah sekretaris, anjeun berangkat ke Bandung meser speaker anu bagus kanggo masjid, tah ieu ongkosna, tah ieu keur meser speaker, tuh mobilna, pulang nanti ulah buri teuing jam 4 harus sudah pulang. Kade omat ulah salah, bukan hanya speaker dan alat-alatnya, bisi poho tulis kan gitu, tulis tak sekretaris DKM teh berangkat ke Bandung bade balanya di jalan ABC anu rada mirah, aya dugikeun teh ka alun-alun dinten Sabtu di piwarangna teh nah geuning resep alun-alun teh, lebot ke alun-alun seueur nu jalan-jalan jajan bubur ayam dan sebagainya, teras lelumpangan balanja dan sebagainya. Seep eta duitnya dipakai jajan,
Itu papenak jeung babaturan urut baheula sakola ngobrol nepi ka magrib. Nah saparantos kitu reuas olok ieu tos jam 3 engal uih ka dieu ka Masjid Abu Bakar. Pohoke catetan mah teu dibuka. Sumping ka dieu teh ka mana dia menghadap? Yang menyuruh pasti menghadap ke Bapak DKM. Buka saha Bapak DKM teh? Cep itu Bapak DKM teh. Saur Bapak DKM. Mana cenah speaker teh? Nu mawi cenah abdi teh hilap. Tos eta dicarioskeun alatan apa? Bapak DKM nyeuseul moal. Pasti bendu nyeksekan kunaon dan sebagainya. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan gitu, kamana wae atuh anjeun teh an umrih kaifayatna, kan seperti itu. Umurmu dipake naon tah ieu teh urang teh gubrag ka alam dunya sanes kahoyong urang, teu aya anu usul hoyong dilahirkeun di Raja Polah teh aya. Tapi estuning kudrot Allah Subhanahu wa taala mung aya amanat jig alam kada anjeun dilahirkeun ke alam dunya itu dibekelan kelengkapan panca indera kan begitu. Tetapi kade anjeun dilahirkeun ke alam dunya teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, untuk beribadah. Kumaha ya ibadah teh bisi lieur dipasihan catatanana Al-Qur'an sareng As-Sunnah, ta ieu catatanana. Ai gubraga alam dunya dipasihan ku Allah, alam ditundukkan alam semesta untuk manusia. Begitu orang ke alam dunia dipasihan keluarga, alah gending resep keluarga teh dipasihan sanis kanten yang berupa materi. Indamal hayatud dunya mataun gurur, alah gending resep gaduh kebon. Dulu di Mekah itu yang paling tinggi ekonominya yang memiliki kebun kurma. Kalau mobil sudah biasa, tapi lamun tos gaduh kebun kurma, oh luar biasa nikmat kebun kurma. Sebegitu betahnya keterangan lu tadi teh ya, illa liyabudun hilap weh kumagi gumira gaduh bojo gaduh keluarga bring we among ka Pangandaran maka ding caket poho we lohor mingon jolon-jolon ka ditu ka dieu poho we ngaos ka dieu ka. Nah, padahal upami ku urang sadaya dititenan Allah sareng urang mah teu aya hubungan kekerabatan. Sanes dulur, sanes wargi, sanes bapak sama si ibu. Da Allah malam yalid walam yulad. Kabayang upami ieu mah contona teh caroge miwarang ka bojona jig kaditu ka Bandung pameulikeun jas bapa nu sae. Cacak-cacak istrina sumping ka ditu kalah ulin poho uih diseseulan moal diseseulan cacak-cacak istrina. Kamu ya urang lain istri Allah lain caroge Allah. Lam yalid walam yulad. Saha atuh cenah anu kudu dibimbing kana ibadah teh kada hilap ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ayat yang tadi menjelaskan wa ahlikum naro innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Ahliha di situ ku anfusakum wa ahlikum. Kade ulangan saukur diri sendiri. Pertarosan ayeuna ibu-ibu anu hadir kusim kuring ketinggali ya, ibu-ibuna bapak-bapana ibu-ibu araranom pertarosana kamana anu rada sepuh
inung urang bibi urang kemana keur di marana ayeuna iya bapak-bapak sigana tos gaduh putra kamana budak urang ayeuna urang keur di masjid mana budak buah-buah budak mah di alun-alun Pak Haji Dadang mah aya urang aya Acep di dieu nah itu yang dimaksud kudu wehwel kudu bawel istilah Sunda mah kita ajak semua aya sari dina hadis mangrupikeun cerita ibu ramana lebet ka surga budakna lebet ka neraka diputuskeun ku Allah tapi setelah diputuskeun murah kalina ngacung Gusti nah abdi cenah tiasa hoyong mencari keadilan kunaon adibet ka neraka ai ibu rama abdi ka surga da ibu rama anjeun mah pinuh amal solehna anjeun mah tara salat acan leres na rumaos tapi abdi kieu teh dibentuk ku ibu rama pabawahu yuhawidanihi wa nuyassiranihi wa yubajjasanihi naon sababna teu kantos boh nuju alit boh nuju parantos dewasa teu pernah di jurung-jurung melakukan salat teu pernah dititah salat teu pernah dipiwarang ka pangaosan teu pernah dipiwarang menghafal Al-Qur'an diajar syariat teu pernah akhirnya dikonfrontir dengan ibu ramana dikruskeun dengan tidak menunaikan amanat kepada keluarga dan amal solehnya begitu dikruskeun seueur keneh dosana muflis weh ai muflis teh bangkrut weh akhirnya ibu ramana kaseret ka neraka aya deui ibu ramana lebet ka neraka ai budak ka surga protes ibu ramana kunaon kuring ka neraka ai anak kuring ka surga hoyong keadilan pancena pun anak teh bisa salat ku abdi di paraban diurus dalam bentuk urus mah leuleus moal bisa salat pinter kana agama teh disakolahkeun pasantrenna dibayar tapi kunaon orang tuana lebet ka neraka nah diwalar kumurang kali leres abdi teh moal tiasa hirup lamun teu diurus ku ibu rama moal tiasa ka masjid lamun teu dipasihan sarung teu dipasihan acuk kanggo ka masjid moal tiasa sekolah kalau tidak dibiayai oleh orang tua tapi pun bapak sarang pun diang cek budak teh hariwang lamun abdi teu tuang nepi ka dihuapan nepi ka dipaksa tapi itu pernah geus jag-jag di titah ngaji ngan di jag-jagan awak we wungkul diseuk-seukan lamun teu diajar digugahkeun bisa kaburangan sakola tara disebutkeun bisa kaburangan salat mah bapana teh sok nasihan sarung osok ya sarung jangan keur naon keur simut teu disebutkeun keur salat mah nah eta aya anak cenah cik cenah tingali ya dina suku budak aya tapak nyere ditingali dina suku budak man di dalam surat Yasin ketika evaluasi nanti al yauma nakhtimu ala afaihim semua ditutup mulutnya dan sebagainya badan kita yang laporan kepada Allah Subhanahu wa taala maka bitis budak laporan leres kuring dicepret kapungkur lumayan alhamdulillah asosiasi kita di mana-mana budak parantos usia 10 tahun tapi masih keneh hararese kana salat disingsieunan dicepret tapi ulah dugikeun ka narwadaksa oh berarti ieu aya kolotan ditah salat barang ditaros tah bitisna kunaon teh teh bitis budak bitisna nyarita leres kapungkur kantos dicepret ku kolot padah naon padah bangor cenah lalu lompatan lain teh salat salin dah
teu asup. Di mana tuh anjeun tiasa salat upami teu nyari sendiri mah kadang-kadang justru Ibu Rama abdi manyarek di tiung ge geus tong make tiung teu kaciri geulisna moal payu tong ka pasantren hese neangan gawe tapi simkuring di dongeng teh kumaha menghadapi tahun ajaran baru ya seueur anu melang sehingga kesuksesan anak itu didresur seperti itu, dikursuskan bahasa Inggris, kursuskan matematik, dikursuskan berbagai-bagai supaya tertinggalan anjeun. Dikursuskan ngaji Quran teu, tapi teu. Begitu selesai sekolah, ngobrol sareng tatangina, ngobrol sareng nu sanesna, kumaha murang kalih teh parantos damel mung teu acan perasaan teh gagal. Tapi ketika anak itu sukses disebut nate upamanya didambel penghasilan besar ya, punya rumah punya kendaraan kan baik goreng kakolot sholat kedul adong antara sukses taye teu kalebet kana antu adul amanah ila ahliha. Padahal pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua yang disebut dengan pendidikan karakter. Upami karakter kejujuran, karakter kesolehan, karakter ketaatan kepada Allah, ilmu manuturkeun. Kenapa hari ini para profesor doktor parantos ngajarkeun lulusan-lulusanana sami doktor? Kenyataan hari ini berapa persen yang tidak korup dan berapa persen yang tidak yang korup? Masyarakat jaya segala macam tuh enak ke bonong kurang, pantai teh gelem paling terungkul, baheula teh sakola ungkul. Waktu kesempatan diskusi sareng Profesor Dr. Atma Suganda, Profesor Dr. Sutarmin, Profesor Dr. Erlangga, Profesor Dr. Ernawan dalam kesempatan diskusi. Judulnya apa yang telah diraih setelah sekian tahun reformasi. Semua gagal total. Dibalikeun pan eta teh cenah murid-murid profesor wungkul. Nah kunaon bet kieu? Kenyataan anak hari ini seperti ini, kejujuran sangat langka, korupsi di mana-mana, maksiat luar biasa. Apalagi hari ini sudah mulai menggejala tentang prostitusi dan film-film porno. Padahal itu kalau ditonton sama dengan sabu-sabu. Kalau sudah mulai masuk ke otak anak itu menjadi ketergantungan dan ada tuntutan untuk berbuat seperti itu. Ada penanganan? Tidak ada. Sekarang itu sudah laib kan iklan-iklan prostitusi itu, padahal mereka sekolah ekonominya lumayan. Nah karena memang pendidikan karakter itulah anu urang sadayana teu apa nalika budak urang bisa sholat, bisa maca Fatihah, pertarosanana barudak urang lah hafal bacaan sholat jeung hafal Fatihah, terutama ibu-ibu ya guru pertama kenging ibu-ibu sanes ibu-ibu hafal qul huwallah hafal menang saha eta menang ma tapi menang guru ngaji menang guru ngaji. Tadi mandala ala khairun falahu ajr kamisli. Ketika saya punya anak 4, dibimbing dari mulai dewasa, syahadatnya, bacaan sholatnya, fatihahnya, kemudian dia melaksanakan sholat, simkuring melaksanakan sholat, kedua budak misalnya 4, ganjaran simkuring 5 sholat. Saya 1, anak 4. Sholat zuhur 5. Asar, semua anak-anak juga sholat asar. Simkuring sholat asar, pahalana 5 sholat. Simkuring dan anak 4.
Ini contoh misalnya. Sababna, naon sababna? Da budak salat dimimiti bacaan anak takbir wiridan dan sebagainya dan kesadaran nu tebalkan salat, saya mengdidikna. Teu diwakilkeun ka batur. Da amanat lagi kasim kuring. Ayeuna saha anu seueur gaduh ke pahala? Guru. Urang mah celegeg. Sami si guru kayak kitu duka ti mana budak kenapa salat? Teu mamatahan. Da urang pariweuh keur ngora mah burberting neangan duit. Sabab sararea ge pan hayang bahagia. Kunaon ayeuna urang ka dieu sumping hoyong bahagia. Kunaon rumah tangga hoyong bahagia. Kunaon punya anak hoyong bahagia. Disangka bahagia teh duit. Padahal artos mah alat. Tapi bahagia itu ridho Allah. Percuma kalau kita hidup tanpa ridho Allah. Tidak menjamin kekayaan, harta, kesehatan dan sebagainya tanpa ridho Allah. Berapa hari sih hidup di dunia tapi nanti di akhirat ada penagihan. Sok sanaos-raos. Hadirin rahimakumullah, uninga teu anu di penjara. Eta teh raos atuh, teu didamel. Tuang di pasihan. Pekerjaan tidur. Paling sasapu babarengan kan gitu. Hoyong ka WC, di make brand. Diaping ku pistol. Tapi apakah hatinya betah? Tidak. Gudah-gulana hayang balik. Tapi ingin pulang, tidak ada yang betah di penjara. Kenapa? Karena walaupun diberikan makanan, pakaian lagi di pasihan kan seragam ya, pakaian dan sebagainya, tidak ridho yang punya penjara yaitu negara. Kenapa? Dia berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh negara. Hukumannya penjara. Karakter dipikarido ku jelema wae susah, apalagi teu dipikarido ku Allah. Aya nu di penjara teu daek balik saha? Karyawan. Kenapa? Negara ridho, disuruh jaga. Tedek uwi. Padahal karyawan kadang-kadang meuli sangu koreng menyalira. Enaknya yang di penjaranya kan? Tapi karena ridho. Itu sederhana sebetulnya logikanya, tapi seperti itu kehidupan ini. Maka nalika amanat itu liya'budun tadi diabaikan, apapun raihan-raihan di alam dunia ini tidak akan mencapai keriduan. Banyak orang yang gundah gulana, stres, tidak bahagia. Nah sababna da Allah teriduan. Hadirin rahimakumullah, maka oleh karena itu Luqman Al-Hakim, pendidikan karakter ini, keluarga merupakan amanah orang, amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengajarkan naon-naon nu pangheula-heulana teh. Ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Tau musyrik Allah. Maka sebetulnya harusnya ketika anak kita perempuan ataupun laki-laki setelah dewasa taros ku bapana panggil jang geus ngimpinya atos pak sok hidup diuk ucapkeun syahadat disaksian ku bapak timimiti ayeuna anjeun mukalaf anjeun geus lain tanggung jawab bapak di dunia masih kene bapak bisa ngebantu tapi di akhirat la tazin nafsun an nafsin syai'a sok saparantosna dibacakeun syahadat hadapan orang sok bacaan salat dites gaduh putra istri parantos dewasa panggil capkeun syahadat sana disaksikan ku imam disaksikan ku urang bapana teh putra-putra urang parantos dikitukeun teh can teu acan wayahna kudu boga barudak deui
Itu diodoris. Dan kalau sudah tepat, maka kita dari ridho Allah Subhanahu wa taala teu percuma kita keluarin biaya untuk membiayai anak, sakumaha hesena, dirorok dan sebagainya, tapi dia menjadi hamba Allah yang taat, pahalanya ngalir ka ibu ramana. Kabayangkeun upami urang gaduh putra, dirorok, disakolakun, habis modal dan sebagainya, dugi ka didamel, dugi ka gaduh penghasilan. Saparantos kitu nikah sareng istri, putra apa megat, nikah sareng istri, rumah tangga, tawasya urang mah paling oge dikirim teh lebaran martabak, padahal urang nu ngamodalan. Nah kalau kang bahagia ke anak batur, puntennya ya, pada ngawitan anak batur rugi, tapi biarin. Kenapa? Karena ketika dia berumah tangga, sholatnya kita kebagian pahala. Dia mengurus rumah tangga dengan sakinah mawadah warahmah, punya pahala. Dia taat, punya pahala. Kenapa? Saya yang mendidiknya. Numawi cara Gusti, dak abdi tegaduh ilmuna ken-kenkeun ka sakola. Sekolah-sekolah yang bisa anak-anak itu bersyukur kepada Allah supaya orang kebagian. Tapi lamun sakolana teknik, kemudian juga bekerja di teknik oge kadu honor, dipasikeun ka istrina, urang teu kebagian naon orang tua. Aya cenah dina maca Qur'anna teu apal nepi ka ayeuna teu apaleun. Nah, karena memang mindset pendidikan kita berhasil itu sama dengan bekerja, materinya bagus, berhasil. Seolah-olah sekolah-sekolah yang mendampingkan dengan ukhrawi, pesantren, kemudian mungkin SMA berbasis pesantren berbasis keagamaan, SMPIT yang berbasis sekolah terpadu dan sebagainya, kirang perhatosan. Sabab aya emutan anu dibentuk seolah-olah mun sakola agama hese gawe, mun sekolah umum gampang, lamun teu gawe hese duit gitu. Itu yang luar biasa bahaya itu. Maka jadilah hari ini lulusannya yang jadi yang jadi pejabat, yang jadi direktur, yang jadi bupati, yang jadi naon, korupsi kabeh. Karena memang tadi dasar tentang ya bunaya la tusyrik billah tidak dilaksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad. Beliau mengatakan, sayati kaumun ghairul Islam. Mu'ad, Anda akan diutus ke sebuah kaum, sebuah masyarakat, sebuah negara yang banyak di situ penganut-penganut non-muslim. Apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Maka kata Rasulullah, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang pertama sekali ketika kamu menjadi gubernur untuk membina masyarakat, membina keluarga, membina komunitas, membina sekolah, membina ormas dan lain sebagainya, yang pertama ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Bina mereka untuk tauhid kepada Allah. Ayo sekolah di urang pan tauhid mak nomor sabaraha tuh. Iman dulu ditanamkan. Faizahum ata'un lidzalika, apabila mereka sudah mantap kalimat tauhidnya, fa'allimuhum, ajari mereka, innallaha qad iftarada khamsa shalawatin fi kulli laili yaumin wa lailatin. Baru mereka ajari salat yang 5 waktu untuk setiap malam, siang dan malam. Setelah mantap tauhidnya,
Kalau dilihat dakwah Rasul itu 13 tahun kan, Rasulullah hanya menanamkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la maqsuda illallah. Dan seluruh nabi itu diutus supaya an ya'budallah wa yakfuruna togut, kan gitu, untuk kafir kepada togut dan iman kepada Allah. Togut itu apa? Sesuatu yang mengganggu iman kepada Allah. Togut dalam bentuk jabatan, togut dalam bentuk materi, togut dalam bentuk berbagai-bagai, sehingga melalaikan tauhid kepada Allah. Nah, ini dulu yang ditanamkan. Baru sholatnya itu insya Allah mau belang betong, akan khusyuk dan tauhidnya mantap. Kenapa kadang-kadang sholat masih ketinggalan atau mungkin balang betong? Karena memang tauhid ubudiyahnya dan rububiyahnya belum mantap. Ada hadis sahih itu yang menerangkan man sholla arba'ina yauman, man sholla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari fi jama'atin, dengan berjamaah di masjid, yudriku takbiratul ula, dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram oleh imam, kutibalahu, maka Allah menetapkan baginya yaitu perlindungan, ya, istilahnya itu apa, perlindungan dari nifak dan perlindungan dari api neraka. Pala kutibalahu baro'atani, maka ditetapkan oleh Allah bagi orang yang melaksanakan seperti itu baro'atani, 2 kebebasan, baro'atum minan nar, kebebasan dari api neraka, wa baro'atum minan nifak, dan kebebasan dari munafik. Ini hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi barang siapa yang meniatkan sholat arba'ina yauman, 40 hari. Wah, dia mau usah lebih itu 40, usah umur di masjid. Wah, luar biasa. Tapi mencoba dulu, ulah kelewat. Masjid mana saja. Dan maghrib, isya ketinggalan takbiratul ihram. Kemudian asar, lohor tetap berjamaah. Subuh berjamaah, isya maghrib ini terus. Setiap hari 5 kali sholat. Setelah itu dia akan dibebaskan oleh Allah minan nar, dari api neraka, dan minan nifak, munafik, nifak. Munafik. Ai munafik teh, kieu disebut munafik teh. Apa ini kamu yang mengambilnya? Tidak. Padahal dicokot ke sorangan. Kita teh munafik. Ini siapa yang ngambil uang negara? Tidak. Ada dicokot, munafik. Nah, sabar bet kitu. Ora salat lagi tong beureun 40 poe teu beunah kaborangan atuh. Pasti kira belang betong tauhidna ge. Sangat wajar kalau hari ini seperti ini. Maka pantas Rasulullah SAW itu dia dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin ketika Umar bin Khattab disodorkan sama calon-calon gubernur. Ada beberapa calon, beliau mengatakan, tentukan, pilih orang yang bagus sholatnya, Umar. Itu nita anu pinter, itu nita anu kumaha, lu alus sholatnya. Ima tambahan, hari ini pun kita nanti disodorkan, pilih nu alus sholatnya. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, as-sholatu lidzikri, mana wae anu fahsya jeung munkar sarapa. Ini sebetulnya apa namanya itu gambaran kenapa misalnya sholatnya tidak seperti itu,
karena memang tauhidnya belum mantap. Hadirin rahimakumullah, mung aya eta teh benten aya hadis deui anu man sholat arba'ina sholatan. Eta mah salat arba'in di Madinah 40 kali. Nah, oleh Al-Albani dilemahkan hadis itu. Ini mah bukan yang itu. Hadisnya yang arba'ina yauman. Itu mah sahih. Tapi tidak berarti karena hadis lemah untuk berjamaah di Masjid Madinah yang arba'in itu lemah hadisnya menjadi kenal berjamaah. Jangan, justru di sana harus lebih semangat. 1000 kali sholat dibandingkan sholat dengan di masjid kita sendiri. Apalagi di Masjidil Haram 100.000 kali. Ya ini pada angkat ke haji kade ulah pengedulan gitu. Seorang yang di jamaah kosor ini teh marajid. Salah itu. Bukan salah jamanya, tapi ya lebih baik di waktu safar itu di jamaah qashar lebih baik, tapi itu diimbangi dengan hadis yang barang siapa yang berjamaah di Masjid Haram 100.000 kali pahalanya dibanding dengan di rumahmu sendiri, di masjid rumahmu sendiri. Nah, ini dinasi dengan bukan nasi ya, ada pertimbangan di situ. Maka lebih baik sekalipun mau dijamaah di masjid Haram. Apalagi hari ini katanya Arafah dimungkinkan 55 derajat. Panas sekali. Jadi saya yakin itu jamaah haji hari ini lohor asama dimungkinkan memang sangat harus dipertimbangkan bagi orang-orang yang tua atau yang sakit. Sebab panasnya luar biasa. Nah, Wisdai ya, kembali kepada hadis tadi. Faidahum atau ulidzalika, kalau sudah mantap tauhidnya nih, baru ajari mereka sholat. Nah, kemudian faidahum atau unalidzalik, apabila sudah mantap sholatnya, nah, gitu, tauhidnya mantap, sholatnya mantap, baru mereka fa'alimuhum, ajari kepada mereka, innallaha qad iftarada shadaqatan tu'khadhu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Ajari mereka untuk melaksanakan sedekah, zakat, infak dan sebagainya. Wa idahum ata'un, apabila mereka sudah taat mengeluarkan sedekah, zakat, pajak, taat mereka itu alaika wa iyyaka qaraimu malihi, maka wajib kamu sebagai penguasa, sebagai gubernur melindungi mereka. Setelah rakyat ini taat sholat, taat kepada Allah beribadah, dan taat membayar kewajiban-kewajiban rakyat, lindungi mereka kemuliaannya. Lalu hadis itu dilanjutkan dengan wa alaika apa? Wa alaika wa iyyaka bidu'ai madlum, dan hati-hatilah kamu doanya seorang yang didolim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun, karena yang didolim itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah ketika berdoa. Bayangkan kalau banyak yang merasa terdolimi, hak-haknya terdolimi, ngadoakeun naon ka urang. Kalau seseorang pemimpin hak-haknya terdolimi, pemimpin itu didoakeun naon ku rakyat. Hah? Tapi kan dibeberi para anu can mayar motor. Tapi aib bagian pajak 349 triliun. Itu kan terdolimi. Pantesan jalan goreng, pantesan sasak runtuh. Da meureun pajak urang teh ka mana seperti itu kira-kira. Jadi ini luar biasa kondisi yang kalau dibalikan bagaimana sistem membangun pribadi dan membangun masyarakat itu orang mah abreg sekaligus tauhid, sholat, zakat, matak liur. Tidak ada karakteristik buildingnya yang diawali dengan tauhid, baru dengan sholat dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, tidak akan terasa apapun gitu.
raihan-raihan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala apabila tauhidnya tidak mantap. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa taala akan sangat menambah baik kemampuan ataupun rizki ataupun milik apabila kenikmatan-kenikmatan Allah itu digunakan untuk bersyukur. Istiqmalu nikmah alama radhiyallahu anhu. Apabila seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah, lalu kenikmatan tadi digunakan untuk berbuat sesuatu yang diridhoi Allah, dan itu tidak banyak. Umpamanya kalau hal-hal yang kaitannya dengan badan, terkena teres-teresan sholat kan hanya berapa menit untuk sholat, harta hanya berapa persen. Tapi kalau itu dilakukan secara serempak, Allah akan menambah rezeki, menambah milik, menambah berkah. Insya Allah imam mujtamain di masjid insya Allah luar biasa. Tapi kita lihat kehidupan yang lain. Betapa hari ini kita sudah menjadi negara yang gorimin, hese, ekonomi hese, pepelakan hese, karena memang digunakan untuk sesuatu yang justru menentang Allah. In syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Adzabi lasyadid di yaumil kiamah nanti, dan kalau di dunia melakayam pae, melapare kuburi itu kan adzabi lasyadid. Kalau sudah datang seperti itu, inna adzabi lasyadid, tidak peduli dengan yang soleh dengan yang tidak soleh, ketika Allah menurunkan azab semua kebagian. Hadirin rahimakumullah. Ya, bagaimana seorang yang mantap tauhidnya? Rasulullah SAW kapungkur, ya, gaduh sobat namanya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq termasuk as-sabiqunal awalun, sahabat yang pertama. Ketika Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, maka ketika pulang pada waktu subuh, beliau langsung ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, dan ketemu dengan Abu Jahal. Lalu oleh Abu Bakar diceritakan, saya barusan sudah melaksanakan perjalanan, diisrakan dan dimi'rajkan, pulang dari Palestina, bolak-balik. Nah, kemudian Abu Jahal, oh gitu ya, wah bagus sekali. Tapi di hati Abu Jahal, ya Muhammad geus mimiti stres ya, geus mimiti gelo ya. Mana mungkin katanya, itu perjalanan 6 bulan itu ke Palestina itu, pada waktu itu. Tapi kan lah, terus apa? Terus cerita perjalanan dan sebagainya, kemudian dimi'rajkan, ketemu di langit, peristiwa Isra Mi'raj lah. Kata Abu Jahal, ini cerita bagus. Saya akan kumpulkan seluruh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, seluruh warga Mekah untuk mendengarkan cerita ini. Dan kamu harus menceritakan apa yang telah kau ceritakan kepadaku. Kata Abu Jahal. Siap, kata Rasulullah. Lalu kemudian diundanglah mereka, panggil, datang, kumpul. Orang yang sudah masuk Islam pun kumpul. Silakan Muhammad, ceritakan, kata Abu Jahal. Dia cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Maka musta'imiin sama mulai, alah mimiti stres ya Muhammad, maknya cenaka Yerusalem ke Masjid Aqsa bolak-balik selama waktu saputing. Nah, bahkan yang sudah masuk Islam mulai meragukan, sudah ragu nih. Maka Abu Jahal dalam hatinya, habislah Islam hari ini, katanya. Saya nama eureun Muhammad teh wada deui ku peristiwa ieu teh. Dan Islam sudah selesai riwayatnya, katanya. Kecuali
satu yang menentukan, yaitu Abu Bakar. Kita akan panggil Abu Bakar. Bagaimana sikap Abu Bakar tentang peristiwa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, oleh Muhammad waktu itu disebutnya, yang tidak rasional. Abu Bakar dipanggil. Para Abu Bakar pun sudah mendengarkan dari tadi. Lalu Abu Jahal bertanya, di hadapan kaum muslimin sudah mulai ragu, termasuk jahiliyah mah komo. Ngekeak itu ke Rasulullah teh. Ayeuna cenah Muhammad mimiti gelau teh ya. Ngadongeng lain-lain. Nah, tanya Abu Bakar, Abu Jahal, saksikan oleh semua, tanya. Saya akan bertanya kepada Abu Bakar, kata Abu Jahal. Abu Bakar, Anda mendengar cerita tadi? Sudah. Bagaimana menurut kamu? Percaya atau tidak? Nah, karena Abu Bakar itu sudah mantap tauhidnya, dia menjawabnya begini. Wahai Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy dan semua hadirin, seandainya saya melihat di depan saya ada tembok berwarna putih dan bercahaya, saya melihat dengan mata sendiri. Kemudian kata Rasulullah, dinding itu warnanya gelap dan hitam, maka saya akan mengatakan bahwa dinding itu gelap dan hitam. Luar biasa kan? Percaya nak Rasul gitu. Jadi lamun cek Rasul hidung kajenting eta tembok teh bodas. Gitu. Nah, diam semua itu. Diam semua. Wah, gawatnya Abu Bakar. Tetapi iman bukan berarti tidak ada langkah. Maka Abu Bakar waktu itu memanggil seluruh kelompok-kelompok yang sudah biasa melakukan perjalanan ke Palestina. Ada. Mereka berdagang, orang-orang Mekah itu ada yang berdagang ke Palestina. Dipanggillah mereka itu. Setelah kumpul, yang sering melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa untuk berdagang, dia sudah tahu persis tentang Masjidil Aqsa. Maka kata Abu Bakar, kalian adalah orang-orang yang suka berdagang ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Sekarang Rasulullah akan menceritakan keadaan Masjidil Aqsa. Kalian sudah pernah tahu, sareng hafal. Kalau seandainya Muhammad Nabi Rasulullah salah, salahkan. Kalau betul, betulkan. Maka Rasulullah menceritakan keadaan Masjidil Aqsa. Dari mulai halamannya, dari mulai pintunya, dari mulai bangunannya. Semua yang sering bepergian ke Palestina itu mengatakan, sodaka. Benar Muhammad. Benar Muhammad. Abu Jahal beki pucat. Alah, ya bahaya ya. Betul. Dan Rasulullah mengatakan, seandainya kalian menghendaki berapa jumlahnya jendela di Masjid Aqsa, saya akan ceritakan. Tapi sudah merasa cukup. Dan satu lagi kata Rasulullah, saya akan menceritakan waktu di atas saya melihat ada kabilah yang pulang dari Palestina. Kabilah itu membawa rombongan onta. Tapi di tengah-tengah jalan untanya ada yang hilang. Dicari dan ketemu di sebuah lembah. Adapun rombongan mereka, unta yang paling depan itu menggunakan kalung berwarna merah. Mereka akan tiba sebentar lagi dan akan masuk ke wilayah Haram melalui pintu Bani Syaibah. Nah, sekarang kata Rasulullah, diperkirakan mereka segera tiba. Ayo kita sambut. Keluar mereka bergegas itu, orang-orang yang sudah mau orang kafir termasuk Abu Jahal. Begitu beberapa menit kemudian, bring betul abringan onta kafilah yang pulang dari Palestina. Lalu mereka bertanya, "Hei," katanya, "betul kamu di perjalanan hilang onta?" "Betul." Dan ketemu lagi di lembah apa gitu? "Betul," katanya. Dilihat onta yang paling depan memang kalungnya berwarna merah. Lalu si rombongan tadi mengatakan,
Kenapa kamu bertanya begitu? Dari siapa kamu tahu? Rombongan kami tidak ada yang pulang duluan. Siapa yang cerita ini? Dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngahulang batas gitu mah. Dan ternyata bukan hanya orang-orang yang sudah masuk Islam semakin mantap, bahkan orang-orang jahiliyah juga ada yang masuk Islam waktu itu. Inilah jawaban Abu Bakar bagaimana membuktikan tentang Rasulullah tidak akan mungkin berbohong. Ail kunu mantap tauhid mah tenang. Jawaban dan gitu. Tidak akan ragu. Kenapa kita masih ragu dalam hal tertentu? Gitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kenapa masih ada lagu di situ? Sebab memang yang meyakinkannya Rasulullah SAW tepapangi jeung urang sih karena itu padahal justru kan ketemu dengan hadis-hadis. Hadis-hadis itu bagaikan kalam Rasul dan pembuatan Rasul. Ini sebagai contoh bagaimana Rasulullah ya termasuk bawahannya juga dalam membina umat, membina keluarga, membina jamaah, ad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mantapkan dulu tauhidnya. Hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk pendidikan dalam hal menjaga amanah keluarga ini amanah, termasuk ada yang punya pembantu yang sehari-hari di rumah, itu juga tanggung jawab majikannya. Satu ketika Rasulullah SAW ada anak kecil sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dari sejak kecil bersama Rasulullah. Ibnu Abbas itu tukang nyayogikeun cai untuk berwudu Rasul. Selama 7 tahun Ibnu Abbas itu menyediakan wudu untuk Rasul, untuk mandi dan sebagainya. Hidup bersama-sama Rasul. Maka satu ketika Rasulullah pernah mendoakan beliau, Allahumma yufaqihu fiddin. Mudah-mudahan Ibnu Abbas itu dipahamkan dalam masalah agama, dan akhirnya ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kecuali yang masih diragukan, Ibnu Abbas pernah meriwayatkan hadis mengenai badal haji, karena dimungkinkan oleh muhaddisin beliau masih berusia 5 tahun, maka hadis itu tidak dikategorikan sebagai hadis sahih lantaran diriwayatkan ke budak leutik. Tapi ketika saat tertentu Rasulullah itu berangkat ngabonceng Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dibonceng gitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dibonceng. Ketika dibonceng, Rasulullah mengatakan dalam hal menanamkan akidah sebagai amanat nih, kan? Katakanlah mungkin pembantu saya. Maka Rasulullah mengatakan, ya gulam, u'allimuka bikalimatin, atau u'allimuka kalimatin. Wahai anak, gulam itu anak ya usia 7 tahun 6 tahun itu jadi dikatakan gulam. Wahai anak, ya daukun, wahai gulam, saya akan memberikan nasihat kepadamu. Nah, Ibnu Abbas, mana ya Rasulullah, tengah jawab cuma unggek ya, artinya silahkan. Namun, alim bisa digubragon dina onta, dibonceng ke onta. Nah, apa yang pertama nasihat beliau kepada Ibnu Abbas di atas punggung unta, dia dibonceng. Ya gulam, u'allimuka kalimatin, saya akan mengajarkan nasihat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah perintah-perintah Allah, laksanakan perintah-perintah Allah. Yahfadka, Allah akan menjagamu dari apapun. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan menjaga kita.
menjaga dari kelaparan, menjaga dari kesalahan, menjaga dari kekalahan, menjaga dari kerugian, menjaga dari hinaan. Kenapa kenyataannya kita banyak dihina, banyak dikalahkan, banyak disengsarakan, kadang-kadang lebih susah? Berarti belum sempurna untuk menjaga perintah-perintah Allah. Nah, kalau tak ada perintahnya begitu, ihfadillah, laksanakan perintah Allah. Apapun Allah akan menjagamu. Luar biasa, ini termasuk juga pendidikan-pendidikan terhadap anak. Kadang-kadang dina waktu ujian gagal nilainya, masuk di saringan tertentu gagal, tengah jaga ke Allah. Biasanya anak-anak usaha batinnya yang kurang ngadoa ke Allah. Arek ujian teh kalah nelpon ka indungna, Bu, pangpuasaankeun ujang isuk rek ujian. Nan hubunganana puasa jeung ujian. Padahal semestinya di SMS soal ibunya, kamu akan menghadapi ujian. Kamu tingkatkan doa kepada Allah, tahajud dan kelewat, minta kepada Allah. Itu ketika dilaksanakan itu, yahfadka, Allah akan menjagamu dari sesuatu yang tidak enak. Yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jaga larangan-larangan Allah. Seluruh larangan-larangan Allah jaga, dan tidak ada sesuai dengan kemampuan untuk menghindari larangan mah. Kalau melaksanakan perintah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi menjauhi larangan tidak ada itu sesuai dengan tingkatan. Tidak boleh minum, teu kuat menang sasenok mah teu meunang. Minum minuman keras maksudnya. Teu meunang maling, geus teu kuat yeuh. Meunang orang maling hayam mah teu meunang. Harus berhenti. Nah, nanti tajidhu tujahaka, Allah akan hadir untuk menolongmu. Allah akan hadir untuk menolongmu. Kenapa? Karena ketika menjaga kemaksiatan itu timbul hinaan, timbul cercaan, timbul cemooh. Wah, tong diajakan sana, tong diajakan mau bisa diajak maling, tong diajakan mau bisa diajak kongkolingkong, tong ditaikeun pangkatna ieu mah hese jalma jujur, itu kan. Tetapi jangan khawatir, Allah akan menjagamu. Allah akan menolongmu. Oh, itu kan nasihat kepada Ibnu Abbas. Rasulullah itu SAW sudah seperti itu. Anggapnya orang Ibnu Abbas. Begitu. Kemudian faida sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, jangan meminta kepada siapapun, jangan meminta kepada manusia. Akan kecewa kamu Abbas. Tetapi kamu faida sa'alta fas'alillah, mintalah kepada Allah. Dan kemudian faida sta'anta, dan apabila kamu minta tolong, ada problem dalam kehidupan, ada masalah dalam kehidupan, minta tolong kepada Allah. Pasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Semun cenah abdi teh hoyong jantan gubernur Tasik. Kudu ka mana? Minta kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Sanes lulumpatan ka Gunung Kawi ranes. Magi konon kabarnya ayeuna bangsa nu kararitu keur mujana pajeng kitu ayeuna teh seueur anu sebelum modal keluar kan nanya dulu ini kemungkinan menang enggak ya. Wah, menang. Wah, jor-joran ke cenah sawios seperti itu. Padahal faedah stanta pasta'in billah, mintalah kepada Allah. Dan law anna ummati istama'u payanfa'uka bisyai'in la yanfa'u bisyai'in ila ma kataballahu ilaika. Kalau seandainya umat ini bersatu kemudian akan menolong kamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa menolongmu
kecuali apa yang telah ditentukan sesuatu itu oleh Allah. Wa idza ijtama'u, dan apabila ada umat yang bersatu, liyadurruka, untuk memadaratkan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, la yadurruka ila ma kataballahu alaika, tidak akan bisa memadaratkan kamu kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi artinya apa? Kita punya umat yang banyak, punya masyarakat yang banyak, punya simpati yang banyak, lalu kita optimis ini akan menolong saya, sudah komitmen, sudah ngumpulin KTP, sudah tanda tangan dan sebagainya, akan memberikan manfaat. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan kemudian ada kelompok besar, umat bersatu untuk memojokkan kita, untuk memadaratkan umat Islam. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa memadaratkan kamu kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Di situ mungkin kalau kaitannya dengan kepemimpinan, tu'til mulka man tasya wa tu'izzul munka mimman tasya biyadikal khair, dengan pertolongan Allah yang maha baik. Kada ulah salah terjemahkan, lain biyadikal khair, biduit kal khair. Apa? Dari sini kepercayaan, siapapun nanti yang punya keinginan, yang punya kelompok besar, jangan merasa wah optimis akan didukung oleh seluruh umat, akan didukung oleh suara mayoritas, kita akan menang. Tidak bisa memberikan manfaat kecuali ma kataballahu bisyai'in, Allah yang telah menentukannya. Dan juga jangan khawatir ketika akan kelompok besar akan memadaratkan, tidak bisa juga memadaratkan. Ini kan bagian daripada pelajaran tauhid. Amanat yang pertama, keluarga kita ajari dengan tauhid. Hadirin rahimakumullah, usah duke jam sabaraha? Masa gedepnya. Yuk hawatos nu bade ka uleman, mangkadeng teu acan diwedak, aduh hawatos. Ya bapak-bapak teu acan nganggo dasi hawatos. Saya itu kira-kira seperti itulah gambarannya. Maka yang terakhir, mari kita evaluasi kembali ku anfusakum wa ahlikum daro. Dan yang pertama, evaluasi tauhidnya, evaluasi sholatnya, evaluasi sodakohnya. Di hadis itu disebutkan sodakoh. Saum dan hajinya tidak dilanjutkan, mungkin ada di hadis yang lain, tapi itulah. Kebetulan sebentar lagi mungkin akan kumpul keluarga di hari Idul Kurban, ada beberapa yang pulang, sok hargai kulukum ra'in, apalagi kepala rumah tangga, bapak nih, baik yang muda ataupun sudah yang tua, hargai, duduk di kursi, panggil semua incu minaku mitoha dan sebagainya. Duduk, sok aja. Pertanyaan anak, ya kumaya urusan anak, geus sieun ku Allah teh kitu, maknya wayah kieu aya kenu can kurban. Sampai Ibnu Abbas itu pernah satu saat tidak memiliki untuk disembelih, dia akhirnya menyembelih seekor ayam. Kenapa? Dia menghargai, karena pada hari ini kata Rasulullah, yaumun aklun wa syurbun, hari makan dan minum. Gusti abdi teu tiasa mencit domba mah ye, mangga do kelenci poncit. Sayur makan. Yaumun aklun wa syurbun. Sebelum sholat jangan dulu makan. Kan begitu disunahkannya itu. Nanti setelah sholat silahkan makan. Dan yang pertama dimakan sunnahnya daging kurban. Maka nanti kalau ada kurban sapi kan susah dipiaranya, dimasaknya susah. Harus ada yang domba, sembelih di payun. Begitu assalamualaikum, bawa lupa gancak. Oncit hiji kan gitu. Setelah khutbah pasak, maka nanti jamaah yang kaum muslim disuruh mencicipi. Ngebatalan pertama dengan daging kurban itu lebih sunnah. Tapi bagaimana kata orang,
wah panitia teh kokomoan we can naon-naon geus barang dahar tah eta tidak lupa ya mun akluna syurbun. Maka hari ini pun insyaallah barangkali masih kene kalau misalnya sapi itu sekitar 3,5 juta per orang, bisa kalau kambing itu ada yang 2,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta. Domba bajir boleh, kenapa gak ada yang tidak bajir kecuali punya yang lain. Tapi yang jelas ini suatu yang ujian ketauhidan gitu. Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih anak Ismail, orang apa dititah mencit aya nu henteu. Nah atau 1 tahun kemari tidak bisa berhenti yang namanya nusuk itu akan ditanya oleh Allah itu apa alasannya nusuk, walaupun tetap ya hukumnya bagi yang punya sunnah muakkad. Tetapi itu tauhid itu tidak lagi berbicara tentang ini, tetapi berbicara tentang kelayakan, berbicara tentang rasa kedekatan taqarrub dengan Allah. Itu. Kenapa contohnya Ibrahim yang justru disuruh untuk menyembelih Ismail, kunaon teu ka Siti Hajar dipencit. Siti Hajar pencit tidak ke tepi Ismail. Kenapa? Beda kedekatan antara ke istri dan ke anak. Beda ke anak mah. Punten sanes ngabedakeun, udah kitu beda. Da sarua. Istri oge beda ke anak mah daripada ke suami. Suruh disembelih itu loh. Fafadainahu bidibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin. Berhenti Ibrahim diganti dengan sembelihan yang agung, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan aku tinggalkan syariat ini sampai akhirin, sampai yaumul kiamah. Jadi belum berhenti. Tidak ada alasan hari ini tidak berkurban, belum berhenti. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kecuali nanti kalau sudah lebur kiamat enggak ada lagi kurban. Mudah-mudahan ini termotivasi, tapi insyaallah yang hadir di sini saya lihat luar biasa. Kade ulah dugikeun ka anu teu korban aya motor boga. Motor kan langkung mahal tibatan doma. Hapunten anu kapiatur da aya urang sumedang maki nyariosna. Tapi betul-betul ini semacam salah satu kalau seandainya hari ini kita sampaikan kepada anak cucu kita rek nurut rek teu nurut. Tapi ketika didongeng tadi, kamu tidak pernah menyuruh anakmu untuk sholat, sudah ya Allah, nah gini telah gugu, duka etama, selamat. Minimal sudah menyampaikan tentang risalah ini, telah menyampaikan. Percuma kita baca setiap mau tidur. Wa amantu bi Rasulillahi radhi amantu arsalta wa bi nabiyyika radhi arsalta, gitu. Kemudian juga wabi kitabi na anjalta itu harus dari mulai Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ajatu dhuhri ilaika la manja wa la manja illa ilaika turhatan na ila ilaika ruhbatan wa rohbatan illa ilaika la manja wala maja illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika ladzi anjalta wa bi rasulika ladzi arsalta. Nah ini sampaikan kepada anak-anak, kepada incu anak mitoha incu minantu dan sebagainya. Mudah-mudahan insyaallah urang kalebet hamba-hamba Allah anu syukur dan menjalankan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah pada Ustaz Samsul Falah yang telah menyampaikan materi terkait menjaga amanah, terutama menjaga ketauhidan kita dan keturunan kita. Mudah-mudahan dari kajian ini kita dapat mengambil hikmah dan tentunya menjadikan kita lebih istiqomah dan hidup kita lebih barokah, dan mudah-mudahan ditutup dengan husnul khatimah. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad pada pagi hari ini telah selesai. Namun sebelum kajian ditutup, informasi untuk kajian berikutnya di Abu Bakar untuk kajian Islam Kamis atau Kismis kita masuk di pekan keempat
bab kajian kitab Sahih Bukhari bersama Ustadz Arif Rahman Hakim. Waktunya ba'da asar di Masjid Abu Bakar Asy-Shiddiq setiap hari Kamis. Dan untuk kajian Ahad pekan depan, tepatnya tanggal 25 Juni, insyaallah yang akan mengisi kajian adalah Ustadz Amaswara dari Banjar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberi kekuatan untuk terus senantiasa melaksanakan segala bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.